Somebody has to take the baton. Orang yang menerima visi itu harus mempunyai hati yang besar untuk memberikan ke generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya harus punya hati yang mau diajar untuk menerima dari generasi sebelumnya. Ya saudara ya. Supaya visi yang diberikan itu bisa diteruskan saudara. Apa yang dikasih di video itu seperti apa yang ada di gereja kita saudara. Karena saudara tahu nggak, kekuatan NLHK itu bukan hanya di anak mudanya, tapi juga di orang-orang tuanya. Ya, juga di generasi yang akan datang. Justru kekuatannya NLHK saudara adalah semua generasi bisa berjalan bersama melakukan amanat agung. Amin saudara ya. Jadi saya akan mulai dengan cerita yang mungkin kalau saudara di Citra ini sering banget saya sharing ya. Saya akan mulai dengan cerita di mana saya mengikuti satu conference. Lalu kami ditanya, saudara, visi gereja kami apa? Oke? Dan kapan kami akan berhenti merintis gereja? Ya saudara ya. Lalu waktu saya dengar itu, yang ada di pikiran saya jawabannya cuma begini. Ya nggak akan pernah berhenti ngerintis gereja. We will never stop planting churches until Christ's second coming. Yes. Ya saudara, tidak akan pernah berhenti. Lalu pertanyaan berikutnya, how can you do that? Bagaimana saudara bisa mencapai visi yang begitu besar dengan ukuran gereja kita yang waktu itu nggak seberapa, pusatnya di Serang, nggak ada yang tahu saudara Serang itu di mana. Ya, pusatnya di Serang, saudara. Kita mau bermimpinya ke bangsa-bangsa. Buat orang-orang itu nggak masuk akal. How can you do that? Dan saudara tahu jawaban saya cuma satu. Discipleship. If you see one man doing it, kalau saudara melihat satu orang yang ngelakuinnya, it becomes impossible. Menjadi mustahil. Tapi saudara bayangkan, kalau setiap dari kita di sini mengambil visi yang Tuhan telah berikan di gereja kami, buat gereja kami, how powerful it will become. Amin saudara, bukan cuma 1-2 orang yang merintis, tapi mayoritas orang yang ada di tempat ini merintis. Saudara bisa bayangkan? Ya, it's powerful. Amin saudara, ya. Nah saudara, tadi waktu saya ngeliat ya, Kovalen lari gitu ya, terus nggak berhenti lari sampai udah berusia ya. Saudara ya, masih lari sampai akhirnya tenaganya habis, dia harus berikan ke generasi berikutnya. Saudara, kita buka satu firman Tuhan di Yosua 14 ayat 7. Saya suka banget sama cerita ini saudara. I like his grit. Nah saudara, dari 12 pengintai itu, kalau tadi saudara dengar sharing sesi 1, berapa banyak yang balik dengan berita baik? 2. Oke. Lalu yang menggantikan Musa adalah Yosua. Oke saudara. Ya. Lalu habis itu, mereka lupa soal janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu yang mereka ngintai. Oke, saudara, they forget about it. And then, suddenly, Caleb remembers about this promise. Caleb ingat soal janji yang Tuhan berikan ini. Kita baca di Yosua 14 ayat 7. Dia katakan seperti ini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dengarkan baik-baik saudara. Dia bilang kayak gini, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, perhatikan saudara statement dia. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, ini permintaannya dia ke Tuhan saudara.
dia menggerakkan hati Tuhan. Dia berkata seperti ini, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dia minta sama Yosua tanah perjanjian. Yang dia minta itu saudara, nggak ada satupun yang ingat, tapi dia ingat. Dan jawaban dia akan perjanjian itu saudara, dia bilang, I am still as strong as I am 45 years ago. Amin saudara. Isn't that how you wanna end your life? You start strong, you finish strong. Amen, amen, amen. You start with a calling, you finish fulfilling your calling. Amen. That's what we call a fulfilled life. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. How do you know how you can end? If you don't even take the leap of faith to start. How do you know? How do you know how far God can use you if you've never even asked for Him to use you that far? How do you know? Saudara tahu nggak, Tuhan bisa pakai saudara sesuai dengan seberapa banyak saudara minta sama Tuhan. Seberapa gigih saudara mendorong hati Tuhan. Do you know you can do that? Amin saudara. So saya mau start dengan itu. Karena video yang tadi saya lihat saudara, mengingatkan saya akan cerita Yosua. Dan bagaimana dia mulai dengan sebuah visi, dia masuk ke tanah perjanjian. Dia lihat ini yang Tuhan akan berikan kepada dia. Dan waktu dia berusia, he keep that in his heart. Dan dia bilang, kalau nggak ada yang mau ambil, kalau nggak ada yang berani ambil, berikan kepada saya tanah itu. Let me take it. But make it my inheritance. Tapi jadikan itu warisan saya. Saudara, waktu kita bikin tema camp ini Apostelo 2 Nations Through Generations, sebelum kita bikin tema ini saudara, awalnya itu judulnya Great, oke? Tapi jujur saya nggak setuju. Karena ya apa banget sih, flat banget Great gitu, kayak kebaca banget. Tapi saudara, kalau dipikir-pikir lagi, Great itu berhubungan banget sama Apostelo. Ya. Do you know that great, for all of us to be great, untuk menjadi besar, is the intention of God? Adalah keinginan Tuhan. Saudara tahu nggak, saudara dan saya tidak diciptakan untuk menjadi kecil. Kita didesain untuk menjadi besar. That's why di situ ada ayat dibilang, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. Yang terkecil akan menjadi ribuan. Ya, yang paling kurang akan menjadi ribuan, yang paling kecil akan menjadi bangsa yang gagah perkasa. Saudara bayangin, that's how big God's calling is for each and every one of your life. The problem is, sometimes we don't know. And we play with our life because we don't know what we can do. We don't know what we are called to be. Kita nggak tahu seberapa jauh Tuhan bisa bawa kita. So great is God's promise for Abraham. Oleh sebab itu saudara, 2 nations through generations. Kalau saudara pikirin phrase ini, 2 nations through generations, 2 nations through generations. Yang terngiang-ngiang di hati saya saudara, adalah cerita tentang Abraham. Karena saudara lihat, orang pertama yang Tuhan janjikan kepada dia bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan menjanjikan kepada dia bangsa-bangsa adalah Abraham. Dan setiap kali Tuhan menjanjikan dia bangsa-bangsa, Tuhan selalu menyertai kata warisan. He always includes nations with generations. Nations and generations is in the heart of God. Amen. Bangsa-bangsa dan generasi saudara itu ada di hati Tuhan. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan, it has to be in our hearts.
Because it is the apostolic mandate. Nation is the scope of the mandate. Generations talks about timings. Psalms 2 verse 8. Mazmur 2 ayat 8. This is why he says, ask of me, and I will make the nations of your heritage, and the ends of the earth your possession. Ask of me, it's God's promise. Saudara kalau ngelihat, saya nggak bisa baca, saya nggak punya waktu untuk bacain satu persatu. But if you read everything yang digantung di kanan dan kiri saudara, it's God's promise for all of us. Nations and generations. Amin saudara. So this is what God wants us to pass to the next generation. Ini yang Tuhan mau kita, untuk kita bisa teruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Amin saudara. Nah saya akan share sedikit kepada saudara about how to make this big vision seems possible. Step langkah kecil apa yang saudara bisa ambil untuk ngebuat visi besar ini, you can start. Oke, harus ada titik startnya, betul kan saudara? Nah saya akan berbicara tentang itu, tapi sebelum itu saudara, saya mau berbicara tentang batons to pass on to generations. Kalau tadi saudara lihat estafet yang diteruskan, oke? Apa yang harus kita teruskan untuk generasi berikutnya? Yang pertama saudara, yang pasti adalah Injil. Roma 1 ayat 6 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara dan saya hari ini ada di sini karena Injil, betul? Ya. Dan kita melayani Tuhan karena Injil, betul? Dan kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan karena Injil, betul? Because we experience God, we want others to experience God. So how can we do that? Kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Yang pertama adalah Injil itu sendiri, saudara. Yang kedua adalah visi dan misi. Nah, saudara, gereja yang kuat, gereja yang sifatnya expand, kalau saudara perhatikan, selalu mempunyai visi dan misi yang jelas. This is important, karena ini adalah fondasi. Kita ini mau kemana? Where do we want to go? Proverbs 29 verse 18 dikatakan, where there is no vision, the people perish. So, saudara, vision is very important in our life. Okay? And I will show you how Abraham is a man of vision. Saya akan kasih tunjuk saudara bagaimana Abraham adalah orang yang dipenuhi dengan visi dari Tuhan. Oke? Tapi sebelumnya, saudara, saya suka banget waktu saya baca satu buku ini, saya suka banget satu evangelist ya yang dipakai Tuhan ke Afrika, namanya Reinhard Bonke. Dan saya mau pakai ini sebagai contoh tentang bagaimana orang yang mempunyai visi yang kuat. Oke saudara, nah ini dia katakan, apa yang dia katakan di salah satu khotbahnya. Ya, dia bilang kayak gini, I am 1,000 miles from anywhere normal. And this is where I feel most at home. Saya jauh dari tempat di mana orang biasanya akan pergi, tapi di tempat ini saya paling ngerasa saya ada di rumah. We have found another forgotten state where few have heard the way of salvation. Kita ketemu satu tempat lagi di mana tidak banyak orang bisa mendengar Injil. I am Reinhard Bonke, an evangelist. Saya adalah Reinhard Bonke, seorang penginjil. Welcome to my destiny. Selamat datang ke tujuan hidup saya. Lalu berbicara tentang panggilannya dan visinya. Ini yang dia katakan. I eat it. Saya memakannya. I sleep it. Saya membawanya dalam tidur. I dream it. Saya membawanya dalam mimpi saya. I speak it. Saya mengatakannya. I write it, saya menuliskannya. I pray it, saya mendoakannya. I weep it, saya menangisinya. I laugh it, saya mentertawai mimpi saya. It is my wish to die preaching this gospel. Adalah sebuah mimpi saya untuk mati memberitakan Injil. I am like a starving man. Saya seperti seseorang yang mau mati, saudara, seperti seseorang yang kelaparan banget. Until I can stand again with a microphone in my hand. Sampai saya bisa berdiri lagi dengan mic di tangan saya. Looking across a sea of faces. Melihat kepada lautan orang-orang. Shouting the words of His love into the darkness. Memberitakan Injilnya kepada kegelapan. Ini adalah seseorang yang tahu dia siapa, tahu dia mau kemana, tahu tujuan hidupnya apa, tahu dia ada di dunia ini untuk apa. Dan waktu saudara dan saya memiliki itu, you can start well and you can end better. Yes. Tapi saudara dan saya harus punya visi yang besar dari Tuhan.
Seseorang yang mimpi yang besar melebihi batasnya, saudara. Mempunyai gairah yang sama yang dia punya di titik awal sampai di titik akhir. Gairahnya tidak berubah. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk menjinakkan kita. He reveals himself to us as a limitless God. So that we can be limitless in him. Hanya saja kalau saudara dan saya ngerti bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya tidak ada batasannya terhadap kita. Kita juga gak ada batasannya di dalam dia. Amin. Thinking big. Berpikir besar. Nah saudara, sekarang saya akan balik lagi ke cerita Abraham. Ini sebenarnya lucu banget saudara. Tuhan itu membuat Abraham keluar dari zona nyamannya, saudara. Dia bawa Abraham keluar, dia mau kasih lihat Abraham sesuatu yang sebenarnya melampaui batas pikirannya. Kita buka pertama Kejadian 13 ayat 16, dikatakan begini, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara, ada nggak yang bisa hitung debu tanah? Ada yang mau nggak hitung debu tanah? Kalau dipikir nih Tuhan kayak ngerjain Abraham ya. Yang kedua, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 2 kali saudara, pertama debu, kedua bintang. Bintang bisa dihitung nggak? Nggak bisa saudara. Yang ketiga, Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Thinking big, berpikir besar. 3 hal yang Tuhan menunjukkan kepada Abraham. Dust, debu. Stars, bintang. Yang terakhir, sun, pasir. Bisa gak Abraham hitung? Gak bisa. Tapi Tuhan suruh Abraham hitung. Kenapa? Supaya Abraham tahu emang gak bisa dihitung. Impossible. When God gives you a vision. Waktu Tuhan memberikan saudara mimpi dan visi di hati saudara. Itu pasti melebihi batas kemampuanmu. It is always exceeding your capacity. It is always more than what you can imagine. More than what you can think of. More than what you can do. Selalu lebih, saudara. That is why, saudara, you need Him. Saudara dan saya butuh Tuhan. Supaya setiap kali dalam kelemahan saudara dan saya, setiap kali kami keluar, kita keluar dari batas zona nyaman. Kita keluar dari apa yang kita pikir kita bisa lakukan. Kita melebihi apa yang kita pikir kita bisa lakukan. We know it is not me. It's not you and I. Bukan saudara dan saya. Kita tahu bukan saudara dan saya. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja, yang bergerak di dalam saudara. Yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang mustahil. So what is it that you are scared of? Jadi apa yang membutakan saudara untuk bermimpi? Apa yang mengikat matamu untuk melihat janji Tuhan digenapi di hidup setiap dari saudara di sini. Yang ketiga saudara, values and culture. Nilai dan budaya sangat penting untuk kita turunkan ke generasi berikutnya. Kenapa saudara? Kita tahu kita mau kemana. Tapi nilai itu seperti rope yang membimbing kita. How do we get there? Bagaimana kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan berikan. Itu dari mana saudara? Dari nilai dan budaya. Budaya itu berpengaruh banget saudara. Kalau saudara masuk ke tempat ini karena setiap dari saudara di sini haus, karena setiap dari saudara sini baca firman, karena setiap dari saudara sini responsif, waktu kita lagi pujian penyembahan, waktu ada hadirat Tuhan, orang yang tidak percaya, yang masuk pun pasti akan ketepak. Segitu berkuasanya kehidupan saudara.
Karena setiap orang yang masuk waktu saudara berkumpul, mereka melihat hidup saudara beda, bukan cuma 1-2 orang. Mereka lihat semua orang di sini saling mendoakan. Mereka melihat semua orang di sini menginjil. Mereka melihat semua orang di sini mencerminkan kasih Tuhan. They will know something is different. Dan mereka akan ketepak, bahkan waktu mereka tidak sedang mencari Tuhan. That is why culture is important. So saudara, generasi dan meneruskan baton akan membawa kita ke revival. Kita kalau nyanyi kita mau membangun gereja, kita mau masuk ke revival, itu tidak mungkin kalau kita tidak meneruskan baton itu ke generasi selanjutnya. Waktu revival itu datang saudara, saudara tahu nggak? Seperti kalau kita lagi nginjil tuh seperti orang yang lagi mancing. Kalau kita lagi mancing, kita nangkap ikan yang lapar. Betul nggak? Tapi saudara, waktu kita menjala, ikan yang tidak lapar pun masuk ke dalam. So, when the revival comes, waktu kebangunan rohani itu datang saudara, orang-orang yang tidak haus pun, yang tidak sedang mencari Tuhan pun, berbondong-bondong akan datang ke gereja. Karena mereka menemukan di sini kasih yang meluap, yang mereka bisa rasakan dan mereka tidak bisa dapatkan dimanapun. But we have to be ready. Kita harus siap untuk menangkap jiwa-jiwa itu. So where do I start? Jadi dari mana saya mulai? Big vision requires small steps. Visi yang besar diperlukan langkah iman yang kecil. Kita buka Matius 16 ayat 13. Ini tentang Jesus and Simon Peter. Okay. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang yang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang saudara ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Amin saudara. Ya. Lihat saudara. Pertama, Yesus tanya kepada Simon, do you know who I am? Waktu Simon bilang, you are Messiah. Baru Yesus bilang, you are Peter. And upon this rock I will build my church. And dia bilang, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Saudara, start by knowing Him. Mulai dari mengenal Yesus itu siapa. Kalau saudara tidak kenal Yesus itu siapa, saudara tidak tahu saudara siapa. Kalau saudara tidak tahu saudara siapa, saudara tidak tahu harus minta apa ke Tuhan. Salah satu kesaksian RE yang saya pernah dengar yang menurut saya paling powerful adalah kesaksian Gwen. Saya sendiri belajar banyak. Dia bilang 3 hal. Who I am, siapa diri saya. Pertama kita harus tahu siapa diri saya. Kedua kita harus tahu apa yang kita punya. Baru kita tahu apa yang kita bisa lakukan. And God will reveal, Tuhan akan menyatakan kepada saudara, siapa saudara dalam Kristus. Waktu saudara bertemu muka dengan muka with Jesus. Amen saudara. Identity, your true purpose. Nah saudara, setiap dari kita di sini punya unique anointing, a unique calling, unique purpose in our life. Kita punya panggilan saudara, kita punya tujuan, kita punya sebuah purpose yang berbeda satu sama yang lain, saudara. Yang saudara tahu nggak? Even orang lain tidak bisa menggantikan posisi saudara. Saudara, you are unique. You and I are unique.
Artinya apa saudara? Tuhan dengan secara intensional membuat setiap dari kita di sini berbeda satu sama yang lain. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti Grace, gak ada satu orang pun yang akan datang seperti Grace, gak ada satu orang pun di masa lalu yang seperti Grace. There is only one Grace, and there is only one person, dan hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menyalurkan kasih Tuhan sebagaimana saya menyalurkan kasih Tuhan. Do you know, saudara dan saya punya tempat yang spesial di hati Tuhan yang orang lain tidak bisa gantikan. Makanya saudara, waktu satu domba hilang, dia tinggalkan yang 99, kejar yang satu yang hilang. Why? Because you have a unique place in the heart of God. Tuhan tidak mengasihi saudara semua sama rata, dipukul rata. Tapi Tuhan mengasihi setiap dari saudara di sini uniquely. That's why saudara, hubungan saudara sama Tuhan, hubungan saya sama Tuhan itu intim, itu beda sama yang lain. Apa yang saya alamin sama Tuhan, gak tentu orang lain bisa alamin. Apa yang saya alamin sama Tuhan pasti beda. Dan cara saya menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain pasti beda. Jadi jangan remehin diri saudara. Karena saudara tahu gak, kalau saudara berhenti, gak ada yang bisa gantiin saudara. You and I, we are running our own race. Saudara dan saya bukan lagi berlomba-lomba antara satu sama yang lain. Kita bukan lagi, aduh dia udah masuk ke panggilannya, gue belum. Kita bukan lagi racing towards each other. Kita bukan lagi competing towards each other. You and I, we are running our own race. Suatu hari nanti, waktu saudara masuk surga, urusan Tuhan sama saudara, itu bukan soal orang lain. But it's about how far you run your race. Amin saudara. So unique. Saudara dan saya punya unique. Kita nggak perlu rebutan sama orang lain untuk bisa dikasihi Tuhan. That's how powerful. Unique saudara. 3 definisi dari unique. 1, soul representative of. Satu-satunya representasi yang ada di dunia ini saudara. Soul representative of. Artinya apa saudara? Saudara adalah the only representative of you. Nobody else can take your place. Gak ada orang yang bisa menggantikan tempat saudara di hati Tuhan. Yang kedua, prototype. Saudara kembar pun, Tuhan gak bikin saudara kayak sepatu di pabrik. Langsung 10. Prototype. You are the beginning and the end of you. Saudara adalah awal dan akhir dari hidupmu sendiri. You are the beginning and the end of you. Dan yang ketiga saudara, dan yang paling penting dan yang paling powerful, unique artinya without rival. Tidak ada saingan. Saudara dan saya tidak perlu bersaing untuk dapat dikasih Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu bersaing untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan unik, berbeda satu sama yang lain. Justru supaya kita bisa saling melengkapi. Supaya kita bisa saling menguatkan. Bukan untuk saling menjatuhkan. Betul. Amin. We are not created for comparison. Makanya cuman kita doang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebegitu pentingnya kalau saudara ngerti. So saudara, kita ini bukan diciptakan untuk berlomba-lomba. Kalau saudara berlomba-lomba dan terus-terus membandingkan diri saudara dengan orang lain, you are gonna lose your calling. Saudara bisa kehilangan panggilan saudara. Karena Tuhan tidak memanggil saudara untuk menjadi seperti orang yang ada di sebelah saudara. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi versi terbaik dari diri saudara sendiri. But you have to stop comparing with the people around you. Because you have your own strength. Karena saudara punya kekuatan saudara sendiri dan saya punya kekuatan saya sendiri. Dan kita diciptakan Tuhan untuk saling mengisi, saling menguatkan, untuk berlari bersama. Amin saudara. We are not created for comparison. Nah saudara, kita buka Yoel 2 ayat 28. Saya suka banget sama ayat ini saudara. Karena dia include all generations, all genders. Oke? Dikatakan begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semuanya saudara, ya. Gak ada satupun yang kelewat. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki
dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan. Look, bukan cuma orang-orang muda yang Tuhan panggil, tapi orang-orang tua pun Tuhan kasih visi, saudara. Bukan cuma laki-laki yang bisa bernubuat atau wanita yang bisa berdoa, tapi laki-laki dan perempuan Tuhan desain supaya kita bisa bernubuat. Amin. Masalahnya, kadang kita nggak tahu cara memposisikan diri kita di dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara, saya mau kasih kepada saudara gambar singa, ya. Nah, saudara tahu nggak? Singa itu beda sama anjing, oke, saudara? Singa ini binatang yang very elegant, sangat anggun pembawaannya, oke? Majestic, oke, saudara? Nah, saudara tahu nggak? Kalau mereka sapa satu sama yang lain, they have this gland on their forehead. Mereka rilis sebuah scent yang mereka tahu they are from the same tribe. Mereka dari sebuah circle yang sama, oke? Nah, mereka rilis ini, saudara. Kalau saudara ketemu anjing, kalau saudara lihat anjing saling menyapa itu kan rusuh, ya. Tapi saudara tahu nggak caranya singa? Mereka tempelkan dahi mereka ke satu sama yang lain, and that is how they greet each other. Dan itu adalah cara mereka menyapa satu sama yang lain with honor and respect. Nah, alasan saya suka banget sama gambar ini, saudara, karena di sini ada singa jantan dan betina. Oke, there is a male and female lion. Nah, saudara, do you know? Saudara tahu nggak? Male lions, singa jantan, they are the best killers. Mereka adalah pembunuh paling hebat. Tapi saudara tahu nggak? Singa betina, they are the best hunters. Singa betina adalah pemburu yang lebih hebat daripada singa yang jantan. Ada satu cerita di mana singa-singa di Afrika itu mau punah, mereka simpen di captive, mereka kurung, oke, saudara. Nah, karena mereka lihat ini nggak baik, akhirnya kurungnya dibuka, kandangnya dibuka. Tapi nggak, singa-singanya karena udah biasa besar di situ, mereka nggak berani melangkah keluar. Jadi apa yang dilakukan? Dibikin kelaparan, dagingnya ditaruh di luar kandang supaya mereka kelaparan dan harus keluar kandang untuk makan daging itu. Nah, saudara tahu nggak? Singa pertama yang keluar dari kandang, yang memberanikan diri untuk keluar dari kandang, itu bukan singa jantannya, tapi singa betinanya. Karena mereka lebih berani. Mereka keluar dari kandangnya. Mereka, they sniff on the meat. Dan mereka membawa daging itu balik ke dalam kandangnya, saudara. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memakan daging itu. Tapi mereka bawa daging itu ke singa jantan. Sampai singa jantannya, until the male lion takes the first bite of the meat. Baru singa betinanya wants to eat the meat. Mau memakan daging itu. Do you understand betapa pentingnya wanita dan laki-laki di dalam kerajaan Tuhan? Everybody has a place. Tapi masalahnya kadang kita ngecilin diri kita sendiri. Kita nggak tahu seberapa pentingnya peran kita, seberapa pengaruhnya hidup kita. Saudara tahu nggak? Salah satu alasan gereja Tuhan nggak bisa bangkit karena mereka mengandalkan laki-laki, wanitanya nggak bisa bangkit. Do you know the church needs both male and female? That's why Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam doang. That's why waktu Tuhan menciptakan Adam dan Dia menciptakan Hawa, He says it is better. Because it requires both. Dan waktu dua-duanya berfungsi dalam kerajaan Allah, iblis gemetar. Amin. Amin. Tapi kadang kita nggak ngerti. Dan kita nggak tahu. Yang terjadi, wanita terluka dan mau menjadi seperti pria. Dan pria mengundurkan dirinya dari tempat di mana mereka harusnya berdiri. Karena kita nggak ngerti tempat yang Tuhan taruh buat kita di dalam kerajaan Allah. But when we understand, tapi waktu saudara dan saya ngerti, we become a powerful weapon that the enemy is very scared of. Yang ditakuti iblis. Know who we are together
bersama saudara, kita adalah intimate allies. Kita lebih baik bersama. We are better together than we are apart. You cannot achieve your calling alone. Saudara tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi kuda liar di luar sana tanpa gereja. Betul. Tadi Koinsan bilang saudara hanya bisa memenuhi panggilan saudara kalau saudara tertanam di gereja. Karena memang Tuhan tidak mendesain saudara untuk bisa melakukan segalanya. Amin. Betul. Makanya kita tertanam di sebuah gereja lokal. Amin saudara. Amin. Ya. Yang kedua saudara, know what I have. Tahu apa yang saya punya. The vision of the apostolic mandate, visi generasi dan bangsa, itu tidak bisa berhenti di satu generasi. Tapi kalau saudara mau capai ke visi itu harus diteruskan saudara. Harus diturunkan. Nah saudara, this is very good. And ini saya baru belajar beberapa hari belakangan ini. Seringkali alasan utama kita untuk menginjil atau melakukan amanat agung adalah karena kasih Tuhan. Benar kan saudara? Which is true, itu benar. Kasih Tuhan adalah alasannya. Karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengalami Tuhan, kita menginjil. Tapi saudara tahu nggak? Ada alasan lain. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The Bible says. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Di kisah para rasul dicatat bagaimana over and over again, bagaimana takut akan Tuhan itu turun di setiap orang yang hadir di tempat itu, dan gereja itu mengalami dinamika kehadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kuncinya di mana saudara? Takut akan Tuhan. Seringkali kita susah ngalamin Tuhan, kita susah memanifestasikan kuasa Tuhan. Yes, we know we are loved by God. Ya, kita tahu kita dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu kita mau orang lain mengasihi Tuhan. Tapi susah banget rasanya untuk keluarkan itu. Kenapa Tuhan? Kenapa? Because the fear of God is the key. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk saudara dan saya bisa menjamu the presence of Holy Spirit in your life. Takut akan Tuhan. Jangan main-main sama hidupmu. Kalau engkau dan saya dipanggil sama Tuhan untuk menjadi seseorang yang besar, don't play with your life. Keep the fear of God. Amin saudara. Jesus is Lord. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Must not only become our cry. Kita nangis, kita bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja, Engkau adalah Tuhan dan Raja. Kita nangis, kita bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. It's not only our cry, it has to become our reality. Ya, amin. It has to become our reality, saudara. Harus menjadi sebuah kenyataan bahwa saudara dan saya merasakan dan sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? John 15 verse 7 dikatakan, if I abide in you and you abide in me. Saudara, saya suka Yohanes 15 ayat 7 ini dikatakan, kalau engkau tinggal dalam saya dan saya tinggal dalam engkau. Tapi saudara tahu nggak bahasa Inggrisnya dikatakan abide. Abide itu artinya apa? Saudara menjadi satu. You become one with him. And when you know, waktu saudara tahu, you become one with God. You know, saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya adalah enforcers of the kingdom of God on earth. Kita adalah partner Roh Kudus. Permintaan saudara, doa saudara bisa menggerakkan hati Tuhan. Doa saudara, apa yang saudara lakukan di sini bisa menggerakkan hati Tuhan. Makanya saudara, saya suka banget cerita Hana. Waktu dia tidak bisa dapat anak, semua orang bilang kamu gak bisa dapat anak. Dia nangis saudara, dia berlutut. Sampai dia tahu Tuhan yang bilang sama dia, I will give you a son. Even sebelum dia hamil, baru dia bisa berdiri dari doanya. Dan dia tahu, God will give me a son. You can move God's heart. Saudara bisa
menggerakkan hati Tuhan.